mendengarkan penderitaan rakyat, dan mengasah kemampuan diplomasi serta strategi. Ia belajar satu hal, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang duduk di singgasana, tetapi oleh mereka yang mampu menggerakkan hati orang lain. Bab V, perundingan di Luanda. Pada tahun 1613, situasi semakin genting. Portugis mengepung Dongo, menekan dengan kekuatan senjata dan perjanjian yang tidak adil. Sang raja terpaksa memanggil kembali Nzinga untuk menjadi utusan dalam perundingan di Luanda. Di sana di hadapan gubernur Portugis, terjadi peristiwa yang akan dikenang sepanjang masa. Portugis dengan kesombongannya tidak menyediakan kursi bagi Nzinga. Sebuah penghinaan halus tanda bahwa mereka tidak menganggapnya setara. Namun Nzinga tidak goyah. Itu memberstakan seorang pengawas untuk berlutut, lalu duduk di punggungnya dengan anggun. Jika kalian tidak memberi tempat untukku, katanya dalam hati, aku akan menciptakannya sendiri. Perundingan berakhir dengan kesepakatan damai, tetapi itu hanya permulaan. Bab Vise, dari putri menjadi ratu. Tak lama kemudian saudaranya wafat secara misterius. Banyak bisikan yang menuduh Nzinga terlibat, tapi sejarah tidak pernah memberikan jawaban pasti. Yang jelas setelah itu ia naik menjadi penguasa Dongo. Kini seorang perempuan berdiri sebagai ratu, dan bangsa Portugis menyadari bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan penguasa biasa. Bab Sebiong, perang tanpa akhir. Portugis mengkhianati perjanjian. Mereka menduduki tanah Dongo, memaksa Nzinga untuk mundur ke kerajaan Matamba di timur. Namun di sana ia tidak bersembunyi. Ia membangun kembali Kengguren, menyatukan Dongo dan Matamba menjadi satu kerajaan tangguh. Selama lebih dari 40 tahun Nzinga memimpin perang gerilya. Ia membuat aliansi dengan suku Imbangala yang ganas, menjalin persahabatan dengan Belanda untuk melawan Portugis, bahkan melindungi para budak pelarian dan menjadikan mereka tentara. Di medan perang tidak hanya memimpin dari belakang. Ia mengenakan zirah, mengangkat tombak, dan maju bersama pasukan. Laki-laki maupun perempuan berdiri di sisinya. Baginya kemerdekaan adalah harga yang pantas dibayar dengan darah. Bab Pepi, ratu yang melawan norma. Nzinga menolak aturan yang mengekang. Ia mengenakan pakaian militer, sering tampil seperti seorang lelaki. Ia memilih selir pria yang setia kepadanya, menjungkir balikan aturan kolonial maupun adat patriarki. Aku adalah raja sekaligus ratu, ucapnya. Dan aku akan menjadi apapun yang rakyatku butuhkan. Bab Namai, strategi terakhir. Di usia senja, ketika rambutnya mulai memutih, Nzinga menyadari rakyatnya lelah. Ia berusaha mencari jalan lain selain perang. Ia membuka kembali jalur diplomasi, kali ini dengan pendekatan agama. Ia menerima Katolik secara resmi, memberi sinyal kepada Eropa bahwa ia bukan ancaman permanen, namun sekutu yang bisa dipercaya. Namun dalam hatinya, ia tetap singa yang tidak pernah dijinakkan. Bab X, akhir sang legenda.